Penaklukan Kanaan merupakan satu peperangan pemusnahan yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun timbul persoalan yang mendalam. Jika Tuhan itu kasih, mengapa Dia memerintahkan pembunuhan beramai-ramai seperti itu? Untuk memahami maknanya, kita perlu melihat lebih dekat dan meluas pandangan melampaui apa yang tampak di hadapan mata kita. Di sebalik peristiwa itu tersembunyi satu kebenaran rohani yang agung. Konflik sejagat antara Kristus dan Setan, antara kebaikan dan kejahatan, yang menjadi puncak kepada segala peperangan dan penderitaan di dunia ini. Halo, selamat kita bertemu kembali melalui channel Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan topik kajian kita pada kali ini ialah konflik di sebalik semua konflik. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua pasal 10 ayat 14, katanya, belum pernah ada hari seperti itu sebelum ataupun sesudahnya bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia sedemikian karena Tuhan berperang demi orang Israel. Ayat ini menunjukkan kuasa doa seorang yang percaya. Tuhan mendengar permohonan Yosua dan berperang bagi umatnya. Begitu juga hari ini, Tuhan masih mendengar doa orang yang setia dan beriman. Bila kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia bertindak bagi pihak kita. Tuhan yang sama dahulu masih berkuasa hari ini. Saudara, kita mulakan ringkasan ini dengan topik yang pertama, Panglima Tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 14 berkata, lelaki itu menjawab, kedua-duanya pun bukan, aku datang sekarang sebagai panglima malaikat Tuhan. Yosua pun bersujud dan memberi hormat lantas berkata kepadanya, apakah yang akan Tuanku sabdakan pada hambanya ini? Ketika Yosua berdoa di dekat Yeriko, memohon bimbingan ilahi untuk menakluki kota itu, tiba-tiba muncul seorang pahlawan dengan pedang terhunus berdiri di hadapannya. Apabila Yosua bertanya siapakah dia, lelaki itu menjawab bahwa dia bukan dari pihak mana-mana tentara di dunia, melainkan panglima bala tentara Tuhan. Dengan menerima penyembahan Yosua, jelas bahwa dia bukan sekadar malaikat biasa, tetapi Tuhan sendiri dalam pribadi Yesus, Mikael yang disebut dalam kitab Daniel. Doa Yosua pun terjawab. Tuhan sendiri mengambil alih pimpinan peperangan itu. Yosua kini berjuang bukan dengan kekuatannya, tetapi di bawah arahan langsung panglima tertinggi semesta alam, yaitu Tuhan yang hidup. Saudara, kita teruskan dengan topik yang kedua, peperangan di surga. Dari Yesaya 14 ayat 12 kita baca, betapa engkau jatuh dari langit, wahai bintang timur anak fajar, engkau ditumbangkan ke bumi, wahai penakluk bangsa-bangsa. Kita boleh mengatakan bahwa Lucifer lah pencetus segala peperangan. Dia dilahirkan sebagai seorang putra mulia, kerub dari pangkat tertinggi, berdiri di sisi Tuhan dan berjalan di atas bara api, indah, berharga, dan sempurna adanya. Namun dengan kehendak bebas yang dikurniakan Tuhan kepada setiap makhluk berakal, Dia telah memilih untuk memberontak, berhasrat merampas takhta penciptanya sendiri. Pemberontakan itu gagal, tetapi akibatnya menggoncangkan seluruh alam semesta. Sejak saat itu, peperangan rohani berkecamuk antara terang dan gelap. Setelah menipu manusia dan menguasai bumi, Setan bersama bala tentaranya berusaha menggagalkan setiap rencana keselamatan Tuhan. Dalam arus besar konflik ini, penaklukan Kanaan berdiri sebagai salah satu pertempuran penting, satu bab dalam kisah agung perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Saudara, topik seterusnya ialah Tuhan adalah pahlawan. Dari Keluaran 15 ayat 3 kita baca, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan digambarkan sebagai pahlawan perang, pejuang yang paling perkasa dan tiada tandingan dalam setiap pertempuran. Namun peperangannya bukanlah melawan manusia, melainkan menantang kuasa-kuasa rohani jahat yang manusia pilih untuk berpaut kepadanya.
Malapetaka di Mesir misalnya merupakan peperangan ilahi melawan dewa-dewa Mesir, yakni roh-roh jahat yang menyesatkan manusia. Dalam kasih dan keadilannya, Tuhan berhasrat menghapus kejahatan dari muka bumi. Maka dia mengusir dari Kanaan mereka yang berpihak kepada setan dan menyerahkan tanah itu kepada umat yang setia kepadanya. Namun peperangan itu belum berakhir. Kini ia bukan lagi tentang tanah atau wilayah, tetapi tentang hati dan kesetiaan manusia. Pertempuran kini menyentuh setiap keluarga, setiap jiwa, dan tidak tempat yang neutral. Setiap kita harus memilih berada di pihak Tuhan atau berada di pihak musuh. Pada hari Rabu kita mengkaji topik Tuhan akan berperang untuk kamu. Dari Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam sahaja. Rancangan asal Tuhan ialah untuk menakluki Kanaan melalui cara-cara ajaib tanpa umat Israel perlu mengangkat senjata. Namun ketidakpercayaan mereka telah menghalang rancangan yang penuh kasih itu. Sepanjang sejarah Tuhan telah membuktikan kuasa-Nya yang sanggup menyelamatkan tanpa kekuatan manusia. Dia menenggelamkan tentara Mesir di Laut Merah, menurunkan hujan batu ke atas orang Kanaan, dan membinasakan mereka yang menghina nabi-nabinya. Tuhan juga membawa keamanan dengan membuat tentara Aram menjadi buta, menyebabkan orang Amon dan Moab saling berperang sesama sendiri, membinasakan 185.000 tentara Asyur dalam satu malam, dan menurunkan penyakit maut atas Raja Herodes. Setiap peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kuasa penyelamatan Tuhan tidak terbatas oleh kekuatan manusia, cukup bagi umatnya untuk percaya dan taat sepenuhnya kepada pimpinannya. Saudara, topik terakhir dalam seri kajian kita kali ini ialah pilihan kedua yang terbaik. Yosua 6 ayat 21 mengatakan, semua yang ada di dalam kota itu, baik lelaki maupun perempuan, baik tua maupun muda, termasuk lembu, domba, dan keldai, ditumpaskan mereka dengan mata pedang. Seperti umat sebelum air bah dan penduduk Sodom dan Gomora, bangsa Kanaan telah melampaui batas kasih kurnia dan memilih berpihak kepada setan. Mereka telah menolak cahaya kebenaran hingga layak menerima kematian kekal. Maka Tuhan mengizinkan Israel mengambil bahagian dalam penaklukan Kanaan, bukan semata-mata sebagai tindakan penghukuman, tetapi sebagai pelajaran iman. Ketidakpercayaan mereka telah menghalang rancangan Tuhan untuk menakluki tanah itu secara ajaib. Namun melalui peperangan itu Israel belajar bahwa kemenangan sejati hanya datang melalui kebergantungan penuh kepada Tuhan yang berperang bagi pihak mereka dan mengajar mereka mempercayai pertolongan ilahi sepenuhnya. Saudara, berikut adalah petikan dari pena inspirasi secara ringkas. Setiap hari adalah medan peperangan rohani antara kuasa kegelapan dan putra kehidupan. Sebagai wakil Tuhan, kita mesti menyerahkan sepenuhnya kepadanya agar dia dapat memimpin dan berperang bagi pihak kita. Dalam perjuangan melawan diri sendiri, kasih kurnia Kristus memberi kekuatan untuk menaklukkan nafsu dan muncul sebagai lebih daripada pemenang melalui kasih-Nya. Berikut adalah 3 poin utama dari semua yang kita bahas sebagai kesimpulan. Pertama, penaklukan Kanaan adalah sebahagian daripada konflik besar antara Kristus dan setan. Peperangan Kanaan melambangkan pertempuran rohani sejagat antara kebaikan dan kejahatan, di mana Tuhan memusnahkan kejahatan dan melindungi umat-Nya yang setia. Kedua, ketidakpercayaan manusia menghalang rancangan ilahi yang sempurna. Ketidakpercayaan Israel harus berperang sendiri. Melalui pengalaman itu mereka belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya dan bergantung kepadanya. Ketiga, pertempuran rohani masih berterusan dalam kehidupan kita hari ini. Umat Tuhan kini berjuang melawan kuasa rohani dan dosa.
menyerahkan diri kepada Kristus yang memberi kemenangan melalui kasih-Nya. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan beritahu kami di mana Anda menonton video ini. Dan seterusnya, sila terus menonton pada video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.